Oke baik, demam berdarah atau dengue, atau biasa disingkat dengan DBD. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri, otot, tulang dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Penyebab demam berdarah dengue adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini biasanya ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang terganggu air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Indonesia saat ini. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Berbadan kecil, biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari, senang hingga pada pakaian yang bergantung, kelambu dan di tempat yang gelap dan lembab. Jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Gerakan jentik nyamuk naik turun dan atas ke atas permukaan air untuk bernapas. Kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Hidup dan berkembang biak di dalam rumah, bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman, air, tempat minuman burung. Di bawah adalah salah satu contoh gambarnya. Penularan demam berdarah dengue atau biasa disingkatnya DBD. Pertama, demam berdarah dengue hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum, sekolah, pasar, terminal, warung, dan sebagainya. Yang kedua, nyamuk ini mendapatkan virus dengue waktu menggigit atau mengisap darah orang yang sakit DBD atau demam berdarah dengan dengue atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Yang ketiga, virus dengue yang terisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Yang keempat, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue gejala sekitar sakitnya atau demam setelah 4-7 hari masa inkubasi. Kelima, bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD, demam berdarah dengue. Yang keenam, bila nyamuk tersebar menggigit atau mengisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Di bawah adalah contoh gambarnya. Tanda dan gejala: demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Berikut pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit mimisan. Berikut nyeri perut, ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning serta mual dan muntah. Terakhir, terjadi shock atau pingsan pada hari ketiga sampai 7 hari ketiga sampai 7 secara berulang-ulang dengan tanda shock yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Ini adalah contoh gambar gejala-gejalanya, gejala yang biasa disebabkan tanda bahaya yang demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD. Pertama, pendarahan gusi, muntah darah, penderita tidak sadar, dan nyeri tidak teraba. Jadi segeralah periksa diri ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang terdekat biar tidak terlalu parah. Pencegahan dengan mengendalikan faktor yaitu nyamuk Aedes aegypti dengan cara PS atau DBD pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue. Nyamuk dewasa pongking insektisida. Jentik-jentik nyamuk, kimia, fisik, biologi. Kimia dengan cara pemberian abate, pengasangan, dan pungging. Fisik adalah dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali, maka cegahlah dengan cara 3M+. A. Mengurangi bak mandi. B. Menutup tempat penampungan air. C. Mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air, dan sebagainya. D. Menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian. E. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis minggu sekali. F. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. G. Menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah. H. Menaburkan bubuk larvasida. I. Memelihara ikan pemakaian jentik di kolam atau bak penampung air. C. Memasang kawat kasar. K. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar. I. Menggunakan kelambu. E. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Yang terakhir adalah biologi. Biologi adalah pengendalian biologi antara lain dengan menggunakan
bahan pemakan jentik ikan adu atau ikan cupak dan bakteri BT Kemaha 14, yaitu agen yang aktif mengendalikan nyamuk. Ini adalah contohnya, contoh gambar. Dan terima kasih.